Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anakku sekalian pada video pembelajaran dari rumah. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan tetap semangat walaupun sampai saat ini kalian masih tetap belajar di rumah, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan menambah ilmu pembelajaran kalian. Anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum pelajaran ini dimulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Literasi pada hari ketiga ini, anak-anakku sekalian, tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat menjelaskan kewajiban generasi muda untuk melestarikan olahraga asli Indonesia dengan tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan tepat. Siswa dapat mengidentifikasi perilaku positif sebagai generasi muda dalam membangun bangsa Indonesia dengan tepat. Anak-anakku sekalian, masih semangat ya anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini anak-anak tidak bosan pada sampai saat ini tetap belajar melalui video pembelajaran ini ya. Ayo pada kegiatan literasi ini ya, jangan bosan untuk selalu membaca dan selalu membaca, agar sekali lagi dengan membaca kalian akan berpetualang, akan bisa kemana-mana dengan membaca ya. Mari kita membaca bersama-sama bacaan dengan judul Melestarikan Olahraga Pencak Silat, halaman 133 sampai 135. Melestarikan olahraga pencak silat. Pencak silat merupakan seni bela diri asli dari Indonesia. Hampir tiap daerah di Nusantara memiliki tokoh pendekar silat kebanggaan. Pencak silat memiliki gerakan unik dengan koreografi layaknya tarian. Dalam tiap gerakan terkandung filosofi. Hal ini membuat pencak silat menjadi salah satu ilmu bela diri yang menarik minat dunia. Jadi pencak silat adalah seni bela diri. Seni pasti mengandung keindahan. Jadi kalau kita melihat kesenian bela diri pencak silat pasti asik. Ya, kata orang Madura, kesenian gul-gul. Jadi dia melakukan gerakan bela diri pencak silat sambil diiringi dengan tabuhan. Ya. Pencak silat itu asli, milik atau berasal dari Indonesia. Di belahan dunia yang berbeda, berkembang juga berbagai jenis olahraga bela diri. Karate dari Jepang, taekwondo dari Korea, capoeira dari Brasil, serta Muay Thai dari Thailand merupakan beberapa contoh olahraga bela diri yang juga dikenal dan dipelajari di Indonesia. Globalisasi memberikan kemungkinan mudahnya pertukaran ilmu, termasuk ilmu bela diri. Sebagai generasi penerus, kita mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk melestarikan pencak silat. Salah satu caranya adalah mempelajari pencak silat. Ya. Jadi seni bela diri pencak silat ini ya, pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, yang arus globalisasinya termasuk masalah kesenian ini, wah, cukup besar dan sangat berpengaruh sekali. Sudah kita tidak bisa dipungkiri atau tidak bisa dielakkan lagi, sudah banyak dari remaja-remaja kita tidak senang kepada seni bela diri sendiri seperti pencak silat ini. Dari pemuda-pemuda sekarang ini sudah banyak yang menyenangi seni bela diri dari Jepang seperti karate atau taekwondo dari Korea.
Ya sah-sah saja. Kalau terus-terus seperti ini, maka pencak silat milik kita sendiri akan musnah. Ya, kesenian ini akan musnah apabila kita sudah merasa malu untuk belajar pencak silat. Ya, semuanya kita ini sudah dilanda arus globalisasi. Kita sudah merasa malu, banyak di antara bangsa Indonesia sendiri yang sudah malu memakai produk-produk dalam negeri, termasuk pencak silat ini. Ya, jadi ayo kita cintai Indonesia dengan mencintai budayanya, dengan mencintai keseniannya. Bagaimana mencintai kesenian, mencintai kebudayaannya? Satu saja yang bisa dilakukan oleh kalian semua adalah mempelajarinya, kesenian atau budaya itu. Seperti di sini kebudayaan petik laut ya, pantai ini, sekitar pantai itu adalah budaya di seluruh dunia, itu tidak ada itu. Yang ada hanya di Indonesia. Makanya itu perlu dipertahankan ya. Generasi muda banyak yang ingin belajar pencak silat, bahkan sebagian dari mereka menekuni pencak silat sebagai olahraga yang menjanjikan untuk meraih prestasi. Mereka mengikuti berbagai lomba dan turnamen yang diselenggarakan pemerintah daerah, pusat maupun pihak swasta. Pelaksanaan lomba dan turnamen ini untuk menemukan generasi muda berprestasi di bidang pencak silat. Selain itu untuk melestarikan keberadaan pencak silat di era globalisasi. Ya, pencak silat, olahraga pencak silat ini sudah ada turnamennya ya, sudah ada lombanya baik di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten, sudah dilombakan bahkan di tingkat nasional dan di tingkat dunia. Jadi cabang olahraga pencak silat ini sudah mendunia, sudah ada cabangnya ya. Jadi di ASEAN barusan sudah ada olahraga pencak silat ya yang dilombakan. Jadi generasi muda sekarang ini sudah banyak belajar pencak silat karena ingin meraih prestasi ya. Jadi generasi muda yang punya bakat dalam bela diri ini, pencak silat ya, selain bisa membela diri dengan menggunakan pencak silat juga bisa berprestasi ya, bisa berprestasi di kancah dunia. Bayangkan ya. Yang kedua juga agar pencak silat ini tidak hilang dari era globalisasi seperti sekarang ini ya. Jadi olahraga pencak silat itu sudah sama dengan olahraga sepak bola, olahraga bulu tangkis, olahraga bola voli, itu sudah sama sudah. Itu sudah go internasional istilah kerennya ya. Bukti nyata pelestarian pencak silat telah dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta bekerja sama dengan Universitas Negeri Surakarta (UNS). Pada Jumat 9 Mei 2017, UNS dan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Surakarta menggelar kejuaraan nasional pencak silat tingkat SD MI di GOR Manahan. Lomba ini akan dilaksanakan selama 3 hari, yaitu tanggal 19 sampai 21 Mei 2017. Jumlah peserta mencapai 907 yang berasal dari 133 kontingen. Sebagian besar peserta tampak sudah memasuki masa pubertas. Peserta laki-laki umumnya sudah memiliki jakun, jadi sudah remaja. Selain itu beberapa peserta laki-laki memiliki suara besar dan berat, memiliki jerawat dan bau agak lebar. Ya, bahu agak lebar. Pada paragraf ini anak-anakku sekalian ya, kontingen itu artinya utusan dalam olahraga ya, yang dikirim itu ya, yang ikut adalah kontingen peserta yang ikut dari daerah-daerah, itu dari nama disebut juga kontingen ya. Ada laki-laki ya,
juga ada perempuan bisa ya. Perempuan juga ikut silat, lomba silat juga sekarang ini sudah bukan zamannya bela diri itu punya laki-laki, tapi anak perempuan juga. Tapi pada umumnya peserta yang si Surakarta ini sudah remaja. Menurut dari ciri-ciri ini sudah memiliki jakun, sudah suara besar dan berat, memiliki jerawat dan bau agak lebar, berarti ini sudah masuk masa pubertas ya. Karena ciri-cirinya ini adalah ciri-ciri pubertas. Jadi pesertanya itu sudah memiliki ciri-ciri masa pubertas, yaitu memiliki jakun, terus memiliki suara besar untuk peserta laki-laki dan berat, memiliki jerawat dan bau agak lebar. Tak hanya peserta laki-laki, beberapa peserta perempuan pun juga sudah menunjukkan perubahan fisik dari anak-anak menuju tahap remaja. Beberapa peserta perempuan sudah memiliki pinggul dan jerawat. Ini menunjukkan bahwa sebagian peserta sudah mengalami fase pertumbuhan menjadi seorang remaja. Nah ini perempuannya juga begitu ya. Sudah kelihatan memiliki pinggul dan berjerawat. Nah ini adalah salah satu ciri-ciri pubertas ya. Jadi salah satu sebagian dari peserta dilihat dari fisiknya, dari tubuhnya sudah ada yang masuk masa pubertas. Pada kejuaraan nasional pencak silat tingkat SD MI, para peserta baik laki-laki maupun perempuan akan memperebutkan juara 1, 2, dan 3 serta juara umum 1, 2, dan 3. Mereka juga akan memperebutkan pesilat terbaik putra dan putri. Lomba yang diselenggarakan di Gor Manahan ini termasuk dalam kategori tanding. Ya. Lanjut pada paragraf berikutnya. Kejuaraan nasional pencak silat tingkat SD MI dibuka oleh perwakilan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UNS DRS Agus Pratomo. Dalam acara pembukaan beliau berpesan jangan sampai pencak silat Indonesia kalah dengan negara lain. Kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga DRS Radik Karyanto. Beliau sangat mengapresiasi penyelenggaraan lomba pencak silat. Beliau berpesan kepada semua yang berada di gedung olahraga untuk melestarikan kebudayaan pencak silat. Yaitu adalah pidato harapan dari Rektor dan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga. Selanjutnya, olahraga pencak silat perlu dilestarikan karena warisan budaya bangsa Indonesia. Dalam pencak silat memuat nilai-nilai karakter bangsa. Olahraga pencak silat mengajarkan nilai-nilai kejujuran dan sikap satria. Saat ini nilai-nilai tersebut sudah mulai luntur dalam diri generasi muda. Oleh sebab itu, kita harus mendorong agar pencak silat terus tumbuh di Indonesia. Ya. Jadi kesenian olahraga di Indonesia ini adalah warisan, ya. Perlu dilestarikan artinya jangan sampai punah. Tetapkan seperti dulu. Seperti apa dulu? Pencak silat dulu seperti apa? Banyak yang menyenangi. Makanya perlu dilestarikan. Yang disebut lestari sampai sekarang ini pencak silat dinamakan lestari apabila banyak orang berminat untuk belajar pencak silat. Kalau sudah tidak ada yang belajar pencak silat, maka hanya tinggal tunggu waktu untuk musnah dari muka bumi seni bela diri pencak silat ini ya. Pencak silat ini memuat nilai-nilai karakter bangsa. Di situ pendekar, seorang pendekar. Jadi pendekar itu orang yang ahli dalam bela diri, pendekar, khususnya pencak silat. Di situ hatinya kejujuran adalah nomor 1, ya, seorang pendekar. Dan sikap satria, kesatria. Artinya seorang kesatria itu apabila kesatria itu berani membela kebenaran. Dan apabila dia mengalami kekalahan, dia mengakui keunggulan musuhnya, itu kesatria namanya. Ya. Karena apa? Dalam seni bela diri ini, dalam perlombaan mesti ada menang, mesti ada kalah. Ya. Jadi seorang kesatria dia akan mengakui keunggulan dari lawannya. Bukan mencari alasan-alasan tentang keunggulan dari lawannya.
Saat ini nilai-nilai tersebut sudah mulai luntur dalam diri generasi muda, ya. Sudah barang tentu ini sudah tidak bisa disembunyikan lagi, merupakan rahasia umum. Sekarang adalah tantangan kita bersama. Pemuda-pemuda sekarang ini masalah kejujuran sudah mulai luntur, ya. Pada kenyataannya di zaman sekarang ini, wah, memprihatinkan tentang kejujuran ini. Oleh sebab itu kita harus mendorong agar pencak silat terus tumbuh di Indonesia. Lanjut. Sebagai sebuah perwujudan kereta bangsa, tak heran apabila warisan budaya tersebut perlu dijaga dan dirawat bersama. Olahraga pencak silat merupakan sarana generasi muda menunjukkan etos kerja dan produktivitas kepada dunia luar. Jalan itu pencak silat dapat menumbuhkan semangat, berani, berkompetensi dan bersaing bagi generasi muda. Inilah pendidikan karakter yang hendak ditanamkan pemerintah melalui pengembangan sumber daya manusianya. Ya, bisa saja mengembangkan karakter bangsa itu melalui olahraga, ya. Dengan mempunyai sikap jujur dan kesatria tadi, wah, sudah terbangun itu, ya. Sekolah atau dunia pendidikan memiliki peran penting dalam mendukung pelestarian pencak silat. Pihak sekolah dapat melakukan penyaringan terhadap siswanya yang memiliki prestasi di bidang pencak silat untuk mengikuti berbagai perlombaan. Selain sekolah, orang tua juga harus mendukung keberadaan olahraga pencak silat sebagai olahraga prestasi. Ya. Pemerintah atau pihak swasta sering menyelenggarakan pencarian calon atlet pencak silat. Atlet tersebut akan dilatih untuk membela nama sekolah. Selanjutnya, pembinaan olahraga prestasi di sekolah akan melahirkan atlet pembela nama daerah, nama bangsa dan negara. Sekolah dan orang tua harus mendukung siswa yang ingin mengikuti kegiatan tersebut. Mereka sebaiknya memberikan motivasi dan semangat agar siswa bisa menjadi generasi pencak silat yang bisa mengharumkan nama bangsa. Ya. Belajar pencak silat, belajar bukan berarti belajar berani nekat, tidak, atau berani digunakan untuk hal yang tidak baik seperti tawuran, itu tidak baik, ya. Itu bukan karakter bangsa, bukan karakter seorang pendekar, ya. Kalau seorang pendekar itu adalah jujur dan kesatria, ya. Tidak ada istilah keroyokan, tidak ada itu, tawuran tidak ada, ya. Setiap warga negara wajib turut serta dalam pembangunan bangsa Indonesia, turut serta melestarikan pencak silat di tingkat daerah, nasional dan internasional. Merupakan wujud generasi muda telah turut membangun bangsa. Dengan melestarikan pencak silat dan meraih prestasi akan menciptakan generasi yang berkualitas dan berkarakter. Generasi muda yang menjadi pelopor penggerak pembangunan dan sumber daya manusia, ya. Dengan bacaan ini menarikkah anak-anakku sekalian untuk belajar pencak silat? Masih banyak, ya, di sekitar daerah kalian itu perguruan-perguruan silat. Masuklah di perguruan itu. Insya Allah kalian akan menjadi seorang kesatria yang jujur, ya. Sekarang tugas kalian mari bercerita. Jadi setelah kalian membaca tadi, ya, ayo kita kerjakan tugas ini. Apakah di daerahmu ada olahraga pencak silat? Jika di daerahmu ada olahraga pencak silat, amatilah gerakannya. Apakah gerakan olahraga pencak silat di daerahmu sama dengan gerakan olahraga pencak silat daerah lain, atau gerakan pencak silat yang pernah kamu lihat? Jika di daerahmu tidak ada olahraga pencak silat, tentu ada olahraga yang lain. Apa olahraga yang ada di daerah tempat tinggalmu? Coba amatilah olahraga di daerahmu, lalu tulis di buku tugas kalian, ya. Jika di daerah kalian, sepertinya saya lihat ini sekitar sekolah ini tidak ada, ya, perguruan pencak silat. Cuman kemungkinan kamu semua ini bisa melihat di pertunjukan seni bela diri pencak silat, ya, karena ini di Madura ini sering itu ada, ya.
Silahkan kamu ceritakan apa yang kamu lihat dan kerjakan tugas kalian ini. Ya, mari menuliskan, apakah kamu telah memasuki masa pubertas? Apakah kamu sering melakukan olahraga? Apa olahraga yang paling kamu suka saat ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut ya. Ciri-cirinya sudah tahu kamu semua tentang pubertas. Sudah mulai pembelajaran yang dari subtema 1, 2, dan 3. Selalu bicara tentang ciri-ciri pubertas. Jadi sekarang apakah kamu telah memasuki masa pubertas? Apakah kamu sering melakukan olahraga? Apa olahraga yang paling kamu sukai saat ini? Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut pada kolom berikut. Ya, silakan dikerjakan. Tugas kalian dikirim melalui WA pribadi Bapak ya, sebagai penilaian. Anak-anakku sekalian, dengan belajar kalian sudah melaksanakan tanggung jawabmu sebagai warga negara. Semoga kalian menjadi warga negara yang baik. Amin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.